Nah, tadi saya sudah menyebutkan mengenai self-acceptance. Nah, apa sih self-acceptance itu? Jadi, self-acceptance adalah kemampuan dari kita untuk menerima seluruh bagian diri, baik yang positif atau negatif. Kita bisa mulai dari menyadari kebaikan diri kita atau kelemahan diri kita. Namun, semua hal itu tidak menghambat kita untuk bisa menerima diri sepenuhnya. Dengan kita bisa menerima diri kita sendiri, secara otomatis kita pun juga akan bisa menerima hal-hal baik yang ada dalam diri kita dan juga hal-hal buruk dalam diri kita. Nah, kita harus tahu dulu nih dari mana sih self-acceptance itu muncul. Nah, self-acceptance itu muncul dari saat kita masih anak-anak. Nah, kemampuan dari kita untuk menerima diri kita itu berasal dari bagaimana orang tua memperlakukan kita. Seiring kita bertumbuh, self-acceptance ini akan dibentuk. Nah, di sini kita akan mulai bahas apa sih hal-hal yang dapat membentuk self-acceptance itu. Yang pertama adalah interaksi antara orang tua dan anak. Jika orang tua mencintai dan menyayangi anak tanpa perlu adanya tuntutan, maka kita lebih mudah untuk bisa menerima diri sendiri. Hal ini akan lain jadinya ketika orang tua kita hanya menyayangi kita ketika kita bisa memenuhi tuntutan mereka. Nah, ini tentunya dapat mempengaruhi bagaimana kita menerima diri sendiri, dan kita pun akhirnya juga jadi sulit untuk bisa menerima diri sendiri. Nah, seiring kita bertumbuh, kita berinteraksi dengan banyak orang, tentunya kita juga akan mengalami penolakan dan juga mendapatkan kritik pedas. Nah, ini tentunya dapat membuat kita menjadi sulit menerima diri sendiri. Kenapa? Karena kita menjadi cenderung menyalahi diri sendiri, dan kita juga melihat diri kita sebagai pribadi yang kurang. Nah, bagaimana sih caranya agar kita lebih bisa menerima diri kita sendiri? Ada dua hal. Yang pertama adalah kita bisa mulai menanamkan kasih dan sayang kepada diri sendiri dengan cara melepaskan rasa bersalah dan juga belajar untuk mengampuni diri. Yang kedua, kita bisa mulai untuk menerima bagian gelap dari dalam diri kita. Tentunya untuk bisa sampai menerima diri sendiri, itu bukanlah sebuah proses yang mudah. Ini membutuhkan komitmen, waktu, dan juga refleksi yang cukup mendalam. Nah, tadi kan saya sudah menyebutkan ya, ada refleksi. Nah, saatnya kita melakukan refleksi untuk melihat seberapa jauh kita sudah bisa menerima diri kita sendiri. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memberikan nilai sudah sejauh mana kita bisa menerima diri kita sendiri. Berapakah nilainya? Apakah kamu puas dengan nilai tersebut? Kalaupun misalnya belum puas, berapa sih nilai yang kamu harapkan? Nah, hal lain yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mulai memberikan dua situasi di mana kamu cenderung untuk memberikan penilaian dalam situasi tersebut. Misalnya nih, saya kasih satu contoh ya. Misalnya kita pernah disakiti oleh mantan pacar kita. Kita bisa mulai merefleksikan apa yang ingin kamu katakan kepada dirimu sendiri supaya kamu bisa lebih menerima situasi tersebut secara sukarela. Oke, langkah ketiga yang bisa kita lakukan adalah cobalah untuk berkomitmen mengambil waktu sebanyak 6 kali, yaitu saat makan pagi, menjelang siang, makan siang, saat sore hari, makan malam, dan juga menjelang tidur selama 2 menit untuk membedakan antara diri teman-teman dan juga tindakan teman-teman. Ingatkan dirimu bahwa pada waktu-waktu ini teman-teman tidak diperkenankan untuk menghakimi diri sendiri atas tindakan yang sudah teman-teman lakukan. Baik itu tindakan yang baik ataupun tindakan yang buruk. Nah, tadi kan kita sudah melakukan latihan self-acceptance kepada diri sendiri. Kita juga bisa loh melakukan self-acceptance tapi kepada orang lain. Nah, ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita bisa mulai dari menilai tingkah laku orang lain. Nah, kita bisa mulai melihat sisi baiknya dia seperti apa, sisi buruknya dia seperti apa, tapi kita tidak melihatnya sebagai secara keseluruhan. Misalnya nih, ada teman kita yang datang terlambat. Nah, ini merupakan sisi buruknya dia.
Namun, dalam latihan self-acceptance ini, kita tidak diminta untuk menghakimi dia sebagai orang yang malas misalnya, atau orang yang mageran. Nah, di sini kita perlu menerima diri dia apa adanya, tanpa memberikan penilaian tertentu. Nah, cara yang kedua adalah, kita juga bisa loh untuk merencanakan kepada teman kita misalnya bagaimana self-acceptance itu dilakukan. Nah, di sini teman-teman bisa membuat langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan oleh dia untuk dapat lebih menerima dirinya. Tentunya dengan kita sama-sama belajar, kita bisa menjadi lebih paham bagaimana self-acceptance itu dilakukan. Nah, sebenarnya kunci dari self-acceptance itu adalah kita menerima diri kita apa adanya, baik dari sisi baik itu sendiri, sisi buruknya termasuk juga pengalaman-pengalaman di dalamnya, entah itu pengalaman baik atau pengalaman buruk. Oleh karena itu, kita tidak perlu tuh menyalahkan diri kita sendiri atas sisi buruk dari diri kita ataupun pengalaman-pengalaman buruk yang pernah terjadi dalam hidup kita. Nah, tadi kan kita sudah bahas mengenai self-acceptance. Nah, sekarang saya mau tanya nih, apakah ada di antara teman-teman yang sulit menerima diri sendiri karena dianggap seorang introvert? Dan apakah di sini teman-teman juga bertanya, apakah benar introvert itu selalu buruk? Nah, maka dari itu, yuk ikuti kelas online Introvert 101 menjadi introvert yang awesome bersama Kak Dila dan Kak Vicky.